Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Ini adalah impromptu video. Tadinya gue nggak pengen bikin, cuman abis meeting sama orang Sony Indonesia, mungkin kemarin ngomongin tentang si Sony FX3 dan alasan kenapa si Sony FX3 ini dibilang cinema line-nya Sony. Padahal secara software dan juga hardware internalnya itu 11-12 alias sama si Sony A7S3. Yuk, kita bahas bagian ini. Oke, kita akan langsung ngomongin 3 alasannya Sony. Yang ini dibagi dalam 3 kategori sebenarnya. Yang pertama itu adalah look, terus juga reliability, dan juga operability. 3 alasan ini yang ngebikin si Sony FX3 masuk dalam cinema line, padahal secara konten ini sama dengan A7S3. Yang pertama itu adalah look. Nah, si Sony FX3 out of the box, dia sudah punya S-Cinetone dan juga S-Log 3. S-Log 3 ada di Sony sebelumnya, tapi si S-Cinetone ini tidak ada. Sampai akhirnya mungkin beberapa waktu yang lalu, si Sony ngeluarin update untuk A7S3, dan akhirnya ya secara look bisa dibilang memang kedua kamera ini sama aja pada dasarnya seperti itu. Alasan keduanya adalah reliability. Reliability ini sebenarnya Sony A7S3 juga bukan satu buah kamera yang gampang overheat, but it can. Gue ngobrol sama beberapa teman-teman yang memang kerjanya produksi serius iklan, jadi bukan video YouTube seperti ini. Mereka bilang si Sony A7S3 itu bisa banget overheat kalau dipakai di luar dengan kondisi semisal 4K 100 fps. Yes, eventually dia memang akan overheat. Alasannya kenapa? Karena gini, di saat lo menggunakan satu buah kamera di set profesional, itu biasanya kameranya selalu nyala dan tidak dimatikan. Nanti dia hanya mati itu kalau misalkan ganti baterai. Walaupun nge-shootnya mungkin hanya 10 detik, 1 menit, 2 menit, tapi untuk setup gear, ngeliat framingnya, lightingnya apakah sudah tepat dan segala macamnya, it took a lot of time, dan ya makanya nggak pernah mati. That's why si Sony FX3 dianggap lebih reliable karena sudah hadir dengan ini. Dia punya fan. Lo lihat bolongannya ada satu di sini, terus ada juga satu lagi di sebelah sini. Nah, ini ngebantu banget memang si Sony FX3 jadi satu buah kamera yang lebih reliable. Dan juga yang terakhir adalah operability dari Sony FX3 yang dianggap lebih cinema-esque ya. Bentuknya lebih kotak. Jadi dia cuman begini aja, tidak ada AVF-nya, tidak bisa ngeker, tapi siapa juga yang bikin film masih ngeker saat ini, tidak terlalu banyak. Dan apalagi, selain bentuknya yang sudah kotak, buttons-buttonsnya, penempatannya ini menurut gue memang sangat awalnya menurut gue tidak masuk akal. Cuman semakin kesini, seperti yang gue bilang di video unboxingnya, jadi semakin masuk akal ya. Mulai dari buttons di bagian atas. Lo bisa ngeliat ada beberapa buttons di sini, mulai dari iris, terus juga di sini ada white balance, di sini ada ISO. Fungsinya bukan untuk merubah, tapi ini untuk nge-lock. Dan kalau misalkan kita tahan, misalkan ISO-nya kita tahan, nah dia ini nanti ISO-nya berubah menjadi kayak semacam auto ISO lah, dimana begitu lo pindah-pindah lokasi, misalkan harus run and gunning, lo sambil jalan-jalan gitu ya, dia akan bisa merubah si ISO ini secara otomatis, kurang lebih seperti itu. Apalagi, di bagian belakangnya, lo juga bisa ngeliat ada beberapa custom button yang memang bisa lo gunakan, seperti di sini ada focus magnifier, terus juga di sini ada C4 atau custom button 4 yang ini nggak ada by defaultnya, tapi di sini ada picking, di sini ada zebra, terus di sini juga ada shutter. Ini adalah custom button yang menurut gue super helpful dan make sense saja. Kalau lo menggunakan si Sony A7S3, lo juga bisa mendapatkan fungsi-fungsi ini pada dasarnya, tapi lo harus assign terlebih dahulu. Kenapa? Karena whether you like it or not, mau dibilang Sony A7S3 adalah kamera yang katanya dibikin untuk orang yang mencintai atau lebih menggunakannya untuk video. Jadi kayak semacam a joke kalau misalkan lo menggunakan Sony FX3. Bukan secara fungsi ya, tapi secara fisik, karena memang ini jauh lebih video minded dibandingkan dengan Sony A7S3. Sesimpel gini aja, kalau misalkan lo nyalain dan lo coba ngelihat menunya. Oke, gue akan kasih lihat ya. Nah, biasanya kalau di Sony, di saat kita pengen custom setting, ya,
kita pengen custom setting seperti ini, biasanya yang terjadi adalah kita itu untuk bagian videonya ini mengikuti bagian foto. Nah, ini malah terbalik karena bagian-bagian custom fotonya malah mengikuti settingan-settingan custom untuk bagian videonya. Dan hal-hal simpel seperti ini aja udah menjelaskan, oke, kalau dibilang ini adalah video minded, it is a video minded kamera. Banyak banget kemudahan-kemudahan yang gue temukan dari menggunakan si Sony FX3 ini baru hanya 2 kali pakai aja. A7S3 apa FX3 ya? Ini adalah satu buah pertanyaan yang mungkin masih perlu penjelajahan lebih lanjut dari gue untuk bisa menjawab. Tapi hopefully dengan adanya hadir video ini yang hanya menjelaskan apa alasan teman-teman Sony bilang si FX3 ini adalah cinema line dan si Sony A7S3 masuknya ke high-end kamera tapi masih bagian alpha photo seriesnya, itu ya 3 tadi, look, reliability, dan juga operability. So, hopefully it helps. Sedikit informasi yang pengen gue share hari ini. Kalau lo sendiri tapi ngelihatnya gimana perbandingan antara kedua kamera ini? Ya, asumsinya adalah lo orang yang mencintai kamera atau mungkin lagi dalam tahapan pengen beli kamera lah. Tapi lagi berdebat, A7S3 atau FX3. Silahkan tulis di kolom komentar, I want to know, I want to listen. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe karena kedepannya gue akan coba bikin kayak semacam full review dari Sony FX3. Coming up. Buat sekarang Taufik Nobo cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadoosh.